Pria itu tidak pernah menyangka bahwa adik perempuan tetangga yang pendiam di depannya sebenarnya adalah seorang jenderal tingkat tinggi dari klan iblis. Apakah dia tipemu? Apakah aku tidak imut? Di mata protagonis pria, tingkat bahaya wanita ini sangat tinggi. Meskipun sekarang dia benar-benar sangat imut, tetapi sebagai seorang iblis, dia secara terang-terangan muncul di wilayah manusia. Yang penting, dia juga memiliki hubungan dengannya. Bukankah ini menjadi mata-mata? Selain itu, dia terbiasa berpura-pura menjadi harimau untuk memakan babi. Kakak perempuan yang overpower baru saja pergi. Demi keselamatannya sendiri, protagonis pria hanya bisa bersikap ramah padanya untuk sementara waktu. Kalau begitu, merepotkanmu ya, membawa penyihir berjalan-jalan di kota manusia. Baik itu perdagangan bebas yang ramai di jalanan, atau teknik konstruksi. Semuanya membuatnya kagum dan memuji. Hanya satu hal yang tidak bisa dia mengerti. Makan dan minum di kedai harus membayar. Tapi apa itu uang? Aku mengerti. Pemiliknya pasti datang untuk memprovokasi. Tunggu. Aku bayar. Aku akan membayar. Penyihir itu bahkan dengan angkuh masuk ke guild petualang. Merangkul protagonis pria. Membuat resepsionis mungil yang akrab dengannya menjadi saingan cinta. Pemiliknya benar-benar dianiaya. Jelas ini provokasi. Setelah mereka berdua keluar, bertemu kenalan di jalan. Tak lain adalah petualang tingkat naga yang depresi setelah dikalahkan oleh penyihir. Dia begitu terpuruk hingga diintimidasi oleh beberapa preman. Protagonis pria dengan berani berdiri, membuatnya mendapatkan kembali harapan keadilan. Dan saat ini dia hanya ingin berjabat tangan dengan penyihir yang menyamar. Sebuah hawa dingin langsung menjalar ke kepalanya. Jika dia bertindak barusan, dia pasti akan tertangkap. Siapa orang ini? Setelah seharian perjalanan, melihat tembok kota yang menjulang tinggi dan budaya unik di sekitarnya, penyihir itu akhirnya mengerti mengapa manusia yang lemah dapat menandingi klan iblis. Waktu, tempat, dan manusia yang tepat, kehilangan satu pun tidak akan berhasil. Mungkin dengan sistem pertahanan yang kuat, mungkin dapat menghentikan bahkan para raksasa dalam legenda kuno. Dan saat ini penyihir itu telah mengirimkan undangan kepada protagonis pria. Selama dia mengangguk, dia akan segera menjadi iblis yang kuat. Bukankah lebih bebas dan mandiri daripada terus bergantung pada orang lain? Hal ini mengingatkan protagonis pria akan setiap momen petualangannya. Kakak perempuan yang selalu diam-diam melindunginya. Dia pikir dia tidak tahu. Dan setiap kali dia membuat masalah, dia selalu orang pertama yang peduli padanya setelah dia lolos dari kematian. Seseorang yang tampak sangat kuat, dapat merasakan kegembiraan, kesedihan, dan rasa sakit karena setiap kata dan tindakannya. Orang yang paling dicintai, kan? Akhirnya, ketika protagonis pria kembali ke rumah yang hangat bersama kakak perempuannya, penyihir itu mulai berakting lagi. Halo kak, aku pacarnya. Tanpa diduga, dia langsung ketahuan. Melihat pesta mewah yang disiapkan oleh kakak perempuannya, protagonis pria tidak tahan lagi. Penyihir itu juga tidak tahan. Baiklah, kalau begitu, ayo makan. Penyihir yang tak terkalahkan di luar berguling-guling manja di sini. Semangat nakalnya membuat orang tidak tahu harus berbuat apa. Hanya bisa membiarkannya naik ke meja makan. Dan penyihir yang bicara sambil beraksi juga sangat imut. Ibu Biarawati yang suci tidak pernah menyangka bahwa putri penurut yang dibesarkannya sejak kecil akan menjadi seperti ini. Izinkan aku untuk berada di sisimu. Biarawati kecil, ketika dia besar nanti, sering diintimidasi di tim petualang. Sampai hari itu protagonis pria muncul, dan dia hanya karena luka kecil. Dipaksa oleh kakak perempuannya untuk didesinfeksi dengan air liur. Protagonis pria baru saja memasuki kota setelah melarikan diri dari cengkeraman iblis. Diremehkan oleh seluruh tim Biarawati. Pergi, bocah bau. Kalian udang kecil. Dan ketika protagonis pria secara tidak sengaja menabrak Biarawati itu, dan dengan lembut membantunya berdiri pada saat itu, citra seorang pahlawan muncul. Roda takdir mulai berputar. Tidak lama kemudian, guild menerima misi darurat. Ternyata tim petualang Biarawati itu dalam bahaya. Mengingat penampilannya yang menggemaskan seperti protagonis wanita, protagonis pria tidak ragu untuk menerimanya. Pilihan yang menentukan seperti itu membuatnya bersinar terang pada saat yang paling kritis. Kakak perempuan kemudian melanjutkan serangannya, dengan mudah memusnahkan semua monster. Biarawati itu bangun setelah diselamatkan. Citra pahlawan terus muncul di benaknya, semakin megah. Sedangkan rekan satu timnya terbaring mati di tanah. Dibandingkan dengan protagonis pria yang berbuat baik tanpa meninggalkan nama. Benar-benar dua ekstrim. Dan dia membuat keputusan yang berani di dalam hatinya. Gambar kembali ke protagonis pria. Jika bukan karena terlalu lelah setelah pertempuran, tindakan heroik menyelamatkan wanita cantik ini, dia setidaknya harus berpura-pura sedikit. Tapi sebelum dia sempat kecewa, Biarawati itu langsung mendatanginya, membuka mulutnya dengan pernyataan sukarela untuk bergabung.
Jantung kecil protagonis pria berdebar kencang. Tapi jika ingin bergabung dengan tim, tanpa anggukan kakak perempuannya, itu tidak mungkin. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, hasil terbaik baginya adalah terlempar. Tapi detik berikutnya, semua orang baik seperti saudara perempuan. Ternyata kakak perempuannya begitu toleran terhadap orang-orang yang dia akui. Benar-benar aura protagonis wanita. Protagonis pria berpikir begitu. 3 sosok muncul di pintu. Mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun memarahi biarawati itu. Menyalahkannya atas kegagalan misi. Tapi biarawati itu sekarang tidak lagi pemalu. Kalian udang kecil. Orang yang dia andalkan sekarang adalah pahlawan legendaris. Tapi protagonis pria ketakutan. Di mana protagonis wanita yang imut dan manis penyembuh? Dendam ini menyerang di siang bolong. Bukankah identitas asliku akan terbongkar? Untungnya, ada kakak perempuan yang tak terkalahkan datang membantu. Memanfaatkan situasi yang kacau. Dia hampir membuat reputasi sang protagonis hancur. Tapi jika protagonis benar-benar menyukai tipe penyembuhan, kakak perempuan juga bukan pilihan yang buruk. Tanpa rasa sakit, pembebasan langsung. Bukankah itu penyembuhan? Benar sekali. Seorang biarawati yang sedikit jahat tidak akan mudah menyerah. Bertahan di Guild Petualang 1. Kesempatan untuk keluar dan melakukan misi dengan protagonis. Dan karena kakak perempuan saat ini sedang sibuk dengan pertempuran yang cukup seperti krayon Shinchan dengan penyihir. Habiskan semua paprika hijau untukku. Sama sekali tidak mau makan. Sang protagonis hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk pertempuran seorang pria sejati. Apakah pertarungan warrior tadi agak sedikit curang? Meskipun telah menjelaskan dengan cerdik kepada sang protagonis, tetapi biarawati itu memiliki keyakinan buta padanya, dan membawa bos terakhir sendiri. Setelah situasi berhasil dibalikkan, keduanya juga berhasil memojokkan diri mereka sendiri. Alur cerita klasik memutar kaki muncul. Sang protagonis hanya bisa menghunus pedangnya. Dia sudah siap mempertaruhkan nyawanya. Tiba-tiba, sebuah batu besar jatuh dari langit dan menghabisi musuh. Biarawati yang diselamatkan mengira itu adalah sihir bumi terlarang sang protagonis. Dan khawatir dia tidak memiliki cukup mana. Dengan sukarela menawarkan untuk pergi lebih dulu. Dan mengirimkan misi terlebih dahulu. Dan tidak mengecewakan semua orang. Batu besar itu adalah akibat dari pertempuran antara kakak perempuan dan penyihir. Sang protagonis, dalam pertengkaran antara dua kakak perempuan yang baik, lupa janjinya dengan biarawati itu. Dan di tempat lain, dia masih dengan sabar menunggu sampai Guild Petualang tutup. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada kakak perempuan resepsionis. Keesokan harinya, saat fajar menyingsing, sang protagonis sedang mengantuk dengan perasaan lelah. Tetapi tiba-tiba melihat bayangan gelap di pintu guild. Warrior, apakah kau menunggu di sini sepanjang malam? Warrior, kau terlambat. Sang protagonis tidak menyangka bahwa kakak perempuan yang paling mencintainya akan mengalami hari ini. Selamat menikah, Nona Mayo. Semoga pernikahannya bahagia. Dan pelakunya adalah beberapa monster yang tahu cara menghipnotis. Tarian mereka akan membuat lawannya menjadi kacau. Sang protagonis, yang tidak siap dan lemah, langsung terkena. Ingatan kembali ke masa kecil. Mata polos dan lugu. Sebelum adik laki-laki yang imut itu sepenuhnya ditangkap oleh kakak perempuannya. Kepalanya dipukul dengan keras. Ingatannya pulih. Pepatah mengatakan, sekali tertipu, akan tertipu lagi. Sang protagonis telah waspada, dan tidak akan mudah terkena lagi. Tapi kakak perempuan itu masih belum menyerah. Tendangan ala Leo. Saat sang protagonis ditendang, dia menggunakan kekerasan untuk memaksa orang lumpur terus bekerja. Jadi, dia kembali jatuh ke dalam ingatannya. Anak-anak benar-benar hal yang paling imut. Beberapa kata membujuk kakak perempuannya. Apapun yang kakak lakukan untukku, aku suka. Memuntahkan seteguk darah tua, membenturkan kepalanya lagi memulihkan ingatannya. Kasihan para pekerja. Setelah berulang kali seperti ini, adik laki-laki yang lugu itu akhirnya berbaring dengan damai di pangkuan kakak perempuannya. Waktu seolah berputar kembali ke masa lalu. Anak-anak pernah bermain peran sebagai keluarga dan menikah. Sepertinya terulang kembali setelah belasan tahun. Tanpa diduga, monster buta merusak suasana hangat. Kakak perempuan, dengan kemarahan yang mencapai puncaknya, bersiap untuk menyerang. Sang protagonis bergegas menghalangi kakak perempuannya. Meskipun masih muda, tanggung jawab untuk melindungi kakak perempuannya telah tertanam dalam dirinya. Meskipun telah mencoba yang terbaik, dia tetap tidak dapat melukai monster itu. Sebaliknya, dia diejek oleh monster itu. Melihat tinju sebesar karung pasir hendak diayunkan. Tetapi kakak perempuannya sudah siap. Kau baru saja mengejek keberanian adikku, kan? Bersiaplah, Stream Beam. Setelah pertempuran berakhir, sang protagonis tidak senang. Menundukkan kepalanya, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Semua ini terasa familiar, seperti kembali ke hari itu.
Hari dia menghadapi anjing ganas. Kakak perempuannya mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya. Melihat anjing ganas itu bergegas dengan ganas tanpa daya. Di bawah senja, dia diam-diam bersumpah untuk cepat dewasa, agar bisa melindungi kakak perempuannya. Sebenarnya, kau tidak perlu tumbuh begitu cepat. Jika kau tidak bertingkah manja padaku, aku juga akan sangat kesepian. Tapi terkadang meteorit jatuh dari langit. Benturan di kepala membuat sang protagonis kembali normal. Kakak perempuan itu ingin menggunakan trik lama lagi. Tetapi hanya ada beberapa pecahan yang tersisa dari gempa susulan pertempuran. Jadi, dia hanya bisa menggunakan jalan terakhir. Sudah sembuh. Sembuh apa? Dalam perjalanan pulang, kakak perempuan itu masih menyalahkan dirinya sendiri. Pada akhirnya, aku masih terlalu tidak berguna. Aku bahkan tidak bisa mempertahankan kehidupan kakak adik yang baik. Meskipun sang protagonis tidak tahu apa yang terjadi, dia tetap menghela nafas. Sejak kecil, orang yang paling dia kagumi adalah kakak perempuannya. Dulu begitu, dan akan selalu begitu. Dan akan selalu ada hal-hal yang perlu dilindungi seumur hidup. Benar saja, adik laki-lakiku akan selalu menjadi adik laki-laki yang paling lucu.